Ini adalah jenis jagung manis kawan, super sweet corn, tapi berhubung ini sering kita ambil pembenihannya, akhirnya kan jagung seperti ini bisa seperti menjadi jagung-jagung biasa. Yang saya maksud itu seperti jagung ayam. Karena sering dari generatifnya seperti ini, kita buat pembenihan berulang, sedangkan kita tidak berkemampuan untuk memiliki pembenihan aslinya. Akhirnya super sweet corn, yaitu jagung super manis, bisa menjadi jagung ayam karena waktu yang sangat lama sekali. Untuk produk-produk jagung super sweet corn, saya sendiri memang pernah bekerja di agrobisnis super sweet corn kira-kira tahun 1994. Produk-produk jagung super sweet corn itu memang dari USA, Amerika. Kita keringkan kawan. Tujuan kita keringkan agar ini kita jadikan benih kembali, nggak apa-apa. Tentu ini hanya mainan saja, hanya sekedar hiburan. Yang saya berikan adalah dimana jagung ini punya rawatan khusus untuk antisipasi penyakit. Kita potong rambutnya, kita potong bunganya, itu salah satu cara yang saya berikan agar kita sendiri itu juga bisa antisipasi penyakit, tidak menyebarnya penyakit jagung itu secara alami. Kita potong rambutnya, kita potong bunganya di saat sudah timing untuk memotong atau timing serbuk sari sudah tua atau rambut jagungnya sudah tua, boleh kita lakukan pemotongan agar antisipasi penyakit ini perlu kita lakukan secara alami. Dan ini sangat penting Pak, untuk dipraktekkan barangkali yang setuju di lahan luas, di pertanian luas, pertanian jagung. Salah satu cara alami untuk mencegah penyebaran kupu-kupu atau ulat-ulat. Benih-benih dari telur kupu-kupu yang menjadi ulat bisa kita antisipasi dengan memotong bunga jagung atau rambut jagung. Cara alami untuk mengurangi penyebaran pada penyakit jagung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dimana tanaman ini sebenarnya untuk satu pohon pun itu bisa menjadi biji buah kawan, asal dengan media tanam yang bagus, air cukup, matahari cukup, dengan kompos daun atau ada hara-hara pengikat seperti TS35 atau berasal dari zat batuan kapur putih yang sudah kita fragmentasi dengan cara kita yang kita rendam dalam air, kemudian tumbuh lumut, akhirnya mencair. Nah itu salah satu juga saya katakan sebagai hara pengikat ketika media tanam sendiri itu berasal dari tanah hitam. Atau sebaliknya kawan, kalau media itu dari tanah putih, kita bisa juga menggunakan tanah hitam untuk hara pengikat. Silahkan mencoba kawan. Salah satu cara alami, trik alami agar tanah kita selalu subur, tidak selalu menggunakan obat-obatan yang bersifat kimiawi yang nantinya merusak sistem tanah, di mana tanah akan mematikan mikroba tanah. Karena pupuk-pupuk buatan kimia itu kalau terlalu dosis tinggi akan mematikan aktivitas biologi tanah, sehingga tanah itu banyak kekurangan hara. Yaitu hara itu kan ditimbulkan oleh mikroba tanah karena zat enzim mikroba tanah, pembuangan kotoran tanah
kotoran mikroba tanah itu sendiri, sehingga tanah itu akan tetap alami. Jangan matikan mikroba tanah juga. Obat-obatan yang berlebihan salah satunya adalah mengurangi bunga jagung, juga rambut jagung. Trik alami untuk mengurangi penyakit dan dampaknya akan bagus untuk di masa-masa mendatang. Walaupun ini hanya sampling di pot, tapi kita juga memberitahu, mengingatkan barangkali bisa ditinjau mengenai manfaat ketika bunga jagung atau rambut jagung kita potong, kita bungkus rapat-rapat agar penyakit-penyakit berasal dari ulat-ulat, telur-telur kupu bisa musnah. Sebab di lingkungan kita kawan, di sekitar Bagus juga banyak pertanian jagung. Kalau sekarang memang jagung manis atau jagung ayam sudah tampak banyak sekali, bahkan petani-petani rutin di lahan luas. Ini saya hanya memberikan sharing bahwa pembuktian tidak ada jagung yang tidak membuahkan biji asal dengan rawatan yang sangat baik. Nah, sekali lagi kawan, ini tujuan saya cuma ini kita biarkan sampai menua, atau barangkali ada hewan-hewan, burung-burung pemakan biji-bijian bisa tinggal singgah di sini. Kita di lahan pot seperti ini bisa mampu untuk dijadikan tanaman tumpang sari, asal dengan media dan sistem perawatan alami yang betul. Tanaman yang lain tetap akan tumbuh subur, bahkan media-media tanam seperti tanah juga bisa mendatangkan tumbuhan lain yang sangat bermanfaat, tumbuhan rumput yang bermanfaat atau tumbuhan jenis pakis yang sangat bermanfaat. Bahkan tanaman-tanaman itu semakin langka keberadaannya karena di tanah pun kalau sudah tercemari dengan sistem pengobatan yang terlalu kimiawi yang mematikan hara tanah itu sendiri dari aktivitas biologi tanah yang terus berkurang, akan memicu tanah itu sendiri menuju tandus kawan. Ini yang saya maksud. Kita biarkan kawan untuk kita jadikan benih. Super sweat corn yang sudah berubah karena beberapa tahapan kita belum pernah punya pembenihan yang alami. Sekali lagi kita ulang, super sweat corn itu dulunya memang produk-produk dari USA Amerika.